Halo teman-teman, jadi di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana sih cara membuat splash screen di Flutter, sekaligus juga kita akan membahas tentang routing di Flutter. Nah, jadi di sini saya sudah buka project baru ya. Nah, jadi di sini kan ada tampilan home seperti ini. Nah, mungkin pertama-tama saya ingin menghapuskan dulu ya yang ada debug seperti ini. Caranya cukup mudah, tinggal cari parameter debug show check mode manager, lalu kita false-kan. Nah, selanjutnya kita akan membuat splash screen-nya terlebih dahulu. Jadi kita bisa aja langsung ya di home ini kita langsung aja kalau misalnya kita mau nyoba-nyoba child image titik asset. Nah, di sini saya sudah menyiapkan asetnya, teman-teman. Lalu saya pakai aset yang ini, appmu. Lalu ada jadi di aset ini tuh dia udah backgroundnya transparan gitu ya. Assets ini sesuaikan dengan path teman-teman ya. Oke, kita save. Nah, sebenarnya dia udah ada, cuman dari backgroundnya ya tidak kelihatan. Jadi kita atur dulu background color. Nah, ini untuk background color kita ambil dulu ya. Kita ambil dulu warnanya. Oke, jadi kalau di Flutter tuh untuk mengcustom warna sendiri harus diawali dengan 0xff, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kan sudah kelihatan. Nah, jika ini belum sesuai, kita bisa atur juga ukurannya. Misalnya width-nya di sini 250 atau 240. Nah, mungkin kita anggaplah seperti ini yang paling cocok ya, sesuai dengan desain kita. Atau mungkin ini lebih kecil lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini baru tampilannya saja, tapi kan yang home tadi gimana? Nah, mungkin sekarang kita ini dulu, bikin dulu yang baru ya, home page. Lalu untuk singkatannya itu STLE, stateless widget, lalu kita ganti namanya home page. Nah, di sini kita coba sama ya seperti sebelumnya, jadi harus diawali dengan scaffold, body, lalu center, child, text. Nah, di sini anggaplah home ya, seperti ini. Nah, lalu kita bikin juga splash page yang baru. Sama juga STLI splash page. Nah, ini kita bisa copy aja ya langsung kodenya. Lalu kita masukin ke sini. Oke, seperti ini. Nah, tapi di sini kan masih error. Nah, kita di sini mencoba untuk pakai routing ya. Nah, di sini teman-teman bikin aja langsung routes. Nah, jadi isi dari routes itu dia berupa map, string, dan function ya. Jadi kita masukin dulu map, lalu di sini namanya itu harus dengan slash. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin nama slashnya itu default ketika dibuka pertama kali, itu teman-teman bisa langsung slash aja seperti ini. Nah, lalu kita masukin aja karena kita ingin splash page itu muncul pertama kali ketika dibuka. Nah, kita masukin di nama splash ini, splash page. Oh ya, lupa teman-teman, harus masukin konteks di sini. Lalu seperti ini. Jadi dia harus berupa function yang ada konteksnya seperti ini, teman-teman. Nah, lalu yang kedua kita masukin juga yang lain, yaitu home. Ini jangan lupa. Ini di sini homepage. Nah, kita save. Nah, kalau misalnya kita refresh, nah di sini kan ada error ya. Coba kita restart dulu aplikasinya. Nah, ketika kita restart aplikasinya, dia muncul langsung di splash. Coba kita ganti ya, teman-teman. Misalnya di sini kita tuker lah. Nah, pasti si aplikasinya ini akan membuka halaman yang
dengan routes slash seperti ini sebagai default gitu. Oke, kita kembalikan dulu, kita restart. Nah, lalu gimana caranya supaya ketika splash page ini ditampilkan, dia hanya beberapa detik lalu pindah ke home page. Nah, kita buka dulu kembali ke splash page. Kita ubah dulu dari startless ini jadi startful ya. Ini teman bisa, kalau di Mac itu comment titik ya. Kalau di VS Code, mungkin di Windows kontrol titik kali ya. Nah, setelah ubah jadi startful, nah di sini kita ketik ini state lalu enter, nanti dia akan otomatis dibuatkan defaultnya seperti ini. Nah, teman-teman harus bikin dulu timer, lalu di sini ada duration. Jadi supaya kita tuh mau menentukan setelah beberapa detik ini kita mau kemana gitu. Nah, timer misalnya duration di sini misalnya second 3 detik. Nah, koma. Nah, kalau kita lihat timer di sini kan ada duration dan function callback. Nah, setelah koma ini kita harus isi dengan function callback seperti ini. Jadi maksudnya adalah setelah 3 detik lakukan ini gitu, lakukan function yang ada di dalam ini. Nah, di dalam ini kita ingin pindah ke homepage. Caranya gimana? Caranya kita bisa navigator ya, navigator titik navigator push name, karena kita punya name-nya jadi langsung push name aja. Lalu misalnya di sini ada slash home. Nah, seperti ini. Nah, namanya ini harus persis sama ya seperti yang kita udah set di sini. Nah, coba kita jalankan, kita restart. Nah, setelah 3 detik dia akan pindah ke home. Nah, tapi di sini kan ketika kita back nih, dia masih bisa ke splash. Jadi jadi gimana sih caranya supaya dia kalau splash itu udah berpindah ya udah nggak bisa di back lagi. Nah, kita jangan pakai push name, tapi ada namanya push replace name. Nah, kita langsung aja kita save, coba kita ulangi. Nah, kita coba back, dia sudah tidak bisa ya teman-teman. Nah, sekian saja tutorial dari saya untuk kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe channel ini untuk tutorial filter selanjutnya. Terima kasih.